Selamat pagi Bu Setia dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok chapter 18 dan 19 ingin mempresentasikan materi chapter 18 dan 19. Berikut anggota kelompok kami. Pertama ada Michael Syarat Maja, saya dengan NIM 2021 80116. Lalu ada Fareza Rizky dengan NIM 2021 80103. Lalu ada Ahmad Naufal dengan NIM 2021 80140. Lalu ada Izan Fauzi dengan NIM 2021 80110. Chapter 18 Leading Team. Nilai tim. Berikutlah pengertian dari sebuah tim. Sebuah tim adalah unit dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan bersama, di mana mereka berkomitmen dan saling bertanggung jawab. Ada 3 definisi dari komponen tim. Yang pertama, dibutuhkan 2 orang atau lebih. Yang kedua, orang-orang dalam tim berinteraksi secara teratur. Yang ketiga, orang-orang dalam tim berbagi tujuan kinerja. Apakah itu untuk merancang smartphone baru, membuat mesin, atau menyelesaikan proyek kelas? Lalu kontribusi dari adanya sebuah tim. Pertama ada kreativitas dan inovasi. Karena tim mencakup orang-orang dengan beragam keterampilan, kekuatan, pengalaman, dan perspektif, mereka berkontribusi pada tingkat kreativitas dan inovasi yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Salah satu kriteria untuk efektivitas organisasi adalah apakah produk dan layanan memenuhi persyaratan pelanggan untuk kualitas. Lalu yang ketiga ada kecepatan respons. Tim yang terintegrasi erat dapat bermanuver dengan sangat cepat. Apple kembali memberikan contoh. Lalu yang keempat ada produktivitas yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Tim yang efektif dapat mengeluarkan energi yang sangat besar dari karyawan. Ada peningkatan motivasi dan kepuasan. Orang-orang memiliki kebutuhan untuk memiliki dan berafiliasi. Bekerja dalam tim dapat memenuhi kebutuhan ini dan menciptakan persahabatan yang lebih besar di seluruh organisasi. Lalu ada fungsi dari sebuah tim. Ada tim fungsional. Sebuah tim fungsional terdiri dari seorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal. Lalu ada tim lintas fungsi. Terdiri dari karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Lalu ada karakteristik tim. Peran anggota. Orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu energi untuk membantu tim mencapai tujuannya. Mereka sering menampilkan perilaku berikut. Pertama, memulaikan ide, mengusulkan solusi baru untuk masalah tim. Yang kedua, memberikan pendapat, menawarkan penilaian atas solusi tugas, memberikan umpan balik yang jujur pada orang lain. Lalu yang ketiga, ada mencari informasi, mintalah fakta yang relevan dengan tugas. Lalu yang kepada rangkum, kaitkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi, menyatukan ide-ide menjadi ikhtisar singkat, berikan energi, merangsang tim untuk bertindak ketika minat sedang turun. Lalu ada orang yang mengadopsi peran sosioemosional, mendukung kebutuhan emosional anggota tim, dan membantu memperkuat entitas sosial. Mereka menampilkan perilaku berikut. Pertama ada mendorong, ramah dan menerima ide orang lain, memuji dan mendorong orang lain untuk menarik kontribusi mereka. Lalu ada harmonisasi, rekonsiliasi konflik kelompok, membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan. Lalu ada mengurangi ketegangan, menceritakan lelucon atau meredakan emosi dengan cara lain ketika suasana kelompok tegang. Lalu ada mengikuti, pergi bersama dengan tim, setuju dengan ide anggota timnya. Lalu yang terakhir ada kompromi, ubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Ada tipe dari sebuah konflik. Yang pertama ada task konflik. Konflik tugas mengacu pada kesepakatan di antara orang-orang tentang tujuan yang ingin dicapai atau isi tugas yang harus dilakukan.
Lalu ada relationship konflik. Konflik hubungan mengacu pada ketidakcocokan interpersonal yang menciptakan ketegangan dan permusuhan pribadi di antara orang-orang. Lalu ada gaya atau cara menangani konflik. Yang pertama ada gaya mendominasi, my way, mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan cara sendiri dan harus digunakan ketika tindakan cepat dan tegas. Sangat penting pada isu-isu penting atau tindakan tidak populer. Seperti selama keadaan darurat atau persyaratan pemotongan biaya yang mendesak. Kedua ada gaya kompromi atau halfway, mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang moderat. Hal ini tepat ketika tujuan di kedua sisi sama pentingnya, ketika lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin membagi perbedaan, atau ketika orang perlu sampai pada solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan waktu. Yang ketiga ada gaya akomodatif atau your way, mencerminkan tingkat kooperatif yang tinggi, yang bekerja paling baik ketika orang menyadari bahwa mereka salah. Ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada diri sendiri, ketika membangun kredit sosial untuk digunakan dalam diskusi selanjutnya, dan ketika mempertahankan harmoni sangat penting. Next, selanjutnya dijelaskan teman saya. Emang ini? Belum. Belum. Lalu ada gaya atau cara menangani konflik. Gaya berkolaborasi atau Orway mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Gaya berkolaborasi memungkinkan kedua belah pihak untuk menang. Meskipun mungkin memerlukan tawar-menawar dan negosiasi yang substansial. Lalu ada yang terakhir, gaya menghindari atau no way. Tidak mencerminkan ketegasan atau kerjasama. Hal ini tepat ketika sebuah masalah sepele, ketika tidak ada peluang untuk menang, ketika penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi diperlukan, atau ketika gangguan akan memakan biaya. Cara mengungkapkan konflik. Terangan tinggi, intensitas tinggi. Seseorang yang menggunakan pendekatan ini mengekspresikan konflik secara tidak ambigu dengan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang agresif atau antagonis, seperti berteriak, cemberut, atau memutar mata. Terangan tinggi, intensitas rendah. Dengan pendekatan ini, komunikasi juga tidak ambigu, tetapi orang disebut menggunakan gaya tegang rendah, seperti mengajukan pertanyaan, mendengarkan, berdebat, dan berunding. Terangan rendah, intensitas tinggi. Seorang yang menggunakan pendekatan ini mengungkapkan konflik secara ambigu, tetapi menggunakan taktik agresif. Terangan rendah, intensitas rendah. Dengan pendekatan ini, seseorang mengekspresikan konflik dengan cara yang ambigu dan sederhana. Perilaku mungkin termasuk menahan informasi yang dibutuhkan lawan atau sengaja melewatkan tenggat waktu. Analisis masalah. Are we a team? Hai, nama saya Jenny McConnell. Saya adalah CEO yang baru ditunjuk dari sebuah perusahaan teknologi menengah. Kita perusahaan merekrut lulusan terbaik dari sekolah bisnis dan rekayasa. Bakat, kecerdasan, kreatif, semuanya ada di sana. Jika Anda mengatur kerumunan ini untuk foto grup, kredensial di tangan, faktor wow akan di sana. Perusahaan kami tersebar di seluruh negara berbagian. Sebagai besar di barat laut, kumpulan bakat luar biasa di seluruh dewan, baik di TI dan di seluruh perusahaan. Tapi ketika CEO memperkerjakan saya,
Dia mengatakan bahwa kami tidak tampil di mana-mana dekat potensi kita di permukaan perusahaan melakukan bagus. Tapi kita harus menjadi organisasi Fortune 500 dengan bakat sebanyak ini. Kita harus tumbuh lebih cepat, kecepatan. CEO juga mengatakan bahwa saya mewarisi tim super dengan performa yang mengecewakan. Tugas untuk saya adalah tarik bintang TI menjadi tim kohesif yang akan bertemu kebutuhan perusahaan akan sistem dan layanan TI. Baru banyak lebih cepat dan lebih efektif. Tanpa membuat superstar, kita merasa seperti itu. Dikritik dan ditebak atau menunjukkan ada masalah nyata di sini. Saya ingin mengumpulkan informasi dan umpan balik sebanyak mungkin dari 14 anggota tim, CEO regional, dan kepala departemen yang melaporkan kepada saya. Saya mengadakan pertemuan 1-on-1 dengan A untuk memberikan suara kepada masing-masing orang. Kemungkinan setiap individu untuk memberikan penilaian yang jujur sebagai tim serta area untuk memperbaiki dan visi untuk masa depan upaya tim. Saya terkejut dengan konsistensi komentar dan pendapat. Misalnya sebuah gambar muncul dari CEO sebelumnya yang jelas terpesona oleh tingkat bakat anggota tim. Selanjutnya, komentar seperti Bob cukup banyak, biarkan kami melakukan apa yang kami inginkan. Dan Bob akan memulai pertemuan kemudian mengiyakan begitu saja seolah-olah dia menemukan kami mengintimidasi adalah kapital. Komentar yang paling mengganggu, Bob selalu setuju dengan saya, diungkapkan oleh sebagian besar anggota tim di beberapa titik dalam percakapan kami. Seolah-olah kepala daerah percaya bahwa CEO menginginkan mereka sukses dengan melakukan apa yang mereka pikir terbaik untuk diri mereka sendiri. Saya bertanya kepada anggota tentang tingkat kerjasama selama pertemuan dan menemukan bidang yang menjadi perhatian, termasuk keluhan bahwa orang lain di meja terus-menerus memeriksa iPad dan smartphone mereka selama rapat. Seorang kepala departemen memberitahu saya, Anda bisa mematikan suara saat menonton salah satu pertemuan kami dan hanya dengan bahasa tubuh dan tingkat perhatian beritahu saya yang selaras dengan siapa dan siapa yang ingin membicara diam saja. Itu akan lucu jika tidak begitu menyedihkan. Selanjutnya, saya tidak ingin mengurangi bakat individu, tapi saya khawatir dengan kurangnya kohesi. Aku harus mencari untuk membantu orang berpikir lebih sedikit tentang diri mereka sendiri dan lebih banyak lagi tentang berbagi pekerjaan dan informasi serta mencapai hasil kolektif untuk kebaikan perusahaan. Membangun tim adalah seni, berlabuh oleh kepercayaan dan komunikasi dan komitmen untuk kesuksesan bersama. Apa yang saya lihat terlihat seperti disfungsi tim bagi saya. Sekarang saya harus menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun tim visioner yang kohesif. Pertanyaan seperti itu menunjukkan kurangnya kepercayaan dan rasa hormat dan gangguan komunikasi yang tulus. Satu anggota tim memberi tahu saya baru-baru ini mengalami masalah bahwa seseorang kepada departemen dari wilayah lain telah berhasil dipecahkan sepenuhnya, tetapi informasi itu tidak pernah dibagikan. Jadi di sini saya menemukan kembali roda dan membuang-buang waktu yang berharga. Dia jelas bahwa apa yang disebut berkinerja tinggi ini bersifat teritorial dan bahwa sikap setiap divisi untuk dirinya sendiri menjadi norma budaya yang tidak
terkendali, memperlambat kita tanggapan kepada departemen lini dan pelanggan. Saya juga dikejutkan oleh kesamaan IT regional pemimpin dalam latar belakang, komentar, dan sikap mereka yang menghindari dilema baru. Bagaimana kita membuat keragaman ide awal dan menyalakan kembali gairah? Ini terlihat seperti sekelompok individualis yang tidak tahu cara bermain sebagai sebuah tim. Soalnya, jenis apa yang dimiliki CEO baru? Apa yang Anda lihat sebagai masalah utama dengan tim? Jawabannya CEO juga mengatakan bahwa saya mewariskan tim super dengan kinerja yang mengecewakan. Tugasnya bagi saya adalah menarik bintang TI ke dalam tim yang kohesif yang akan memenuhi kebutuhan perusahaan akan sistem dan layanan TI baru yang lebih cepat dan lebih efektif. Nomor 2, menurut Anda, bagaimana tim berkembang ke tingkat kerja sama dan kekompakan yang rendah ini? 2. Jawaban nomor 2, saya mengadakan pertemuan satu-satu untuk memberikan suara kepada setiap orang, memungkinkan setiap individu untuk memberikan penilaian yang jujur terhadap tim, serta area untuk memperbaiki dan visi untuk upaya masa depan tim. Nomor 3, soal saran apa yang Anda miliki untuk CEO untuk membantunya mengubah kumpulan individu kepada regional dan departemen ini menjadi tim berkinerja terbaik? Menjelaskan. Saran saya untuk CEO sebaiknya diterapkan dengan jelas dan tegas agar tim berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Ini siapa? Chapter 19, Ya. Managing. Ini ente. Ya, selanjutnya adalah chapter 19, Managing Quality and Performance. Next step, 4 step of feedback control. Manajer mengatur sistem kontrol yang terdiri dari 4 langkah utama: menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan melakukan koreksi seperlunya. Next. The Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem kontrol manajemen yang komprehensif yang menyeimbangkan ukuran keuangan tradisional dengan ukuran operasional yang berkaitan dengan faktor penentu keberhasilan perusahaan. Balanced Scorecard berisi 4 perspektif utama, seperti yang diilustrasikan dalam pameran kinerja keuangan, layanan pelanggan, proses bisnis internal, dan kapasitas organisasi untuk pembelajaran pertumbuhan. Kinerja keuangan. Perspektif kinerja keuangan mencerminkan perhatian bahwa kegiatan organisasi berkontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Pelayanan pelanggan. Indikator layanan pelanggan mengukur informasi seperti bagaimana pelanggan melihat organisasi dan retensi dan kepuasan pelanggan. Proses bisnis internal. Indikator proses bisnis berfokus pada statistik produksi dan operasi. Untuk maskapai penerbangan, indikator proses bisnis dapat mencakup kedatangan tepat waktu dan kepatuhan terhadap pedoman keselamatan. Potensi untuk belajar dan berkembang. Komponen terakhir dari Balance Scorecard melihat potensi organisasi untuk pembelajaran dan pertumbuhan dengan fokus pada seberapa baik sumber daya manusia dikelola untuk masa depan perusahaan. Next. Filosofi kontrol yang berubah. Pendekatan manajer untuk mengontrol berubah di banyak organisasi saat ini sehubungan dengan peralihan ke partisipasi dan pemberdayaan karyawan. Banyak perusahaan mengadopsi proses kontrol yang terdesentralisasi daripada hierarkis. Melawan hierarkis, pendekatan terdesentralisasi. Kontrol hierarkis melibatkan pemantauan dan memengaruhi perilaku karyawan melalui penggunaan aturan, kebijakan, hierarkis otoritas, dokumentasi tertulis, sistem penghargaan, dan mekanisme formal lainnya secara ekstensif.
Kontrol terdesentralisasi bergantung pada nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan bersama, dan kepercayaan untuk mendorong kepatuhan dengan tujuan organisasi. Manajemen buku terbuka. Manajemen buku terbuka memungkinkan karyawan untuk melihat sendiri melalui bagan, cetakan komputer, rapat, dan sebagainya kondisi keuangan perusahaan. Kedua, manajemen buku terbuka menunjukkan kepada karyawan individu bagaimana pekerjaan cocok dengan gambaran besar dan mempengaruhi masa depan keuangan organisasi. Akhirnya, manajemen buku terbuka mengikat penghargaan karyawan dengan kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Manajemen kualitas total. Pendekatan populer lainnya berdasarkan filosofi kontrol terdesentralisasi adalah manajemen kualitas total (TQM). Upaya seluruh organisasi untuk menanamkan kualitas ke dalam setiap aktivitas di perusahaan melalui peningkatan berkelanjutan. Budgetary control. Anggaran dibuat untuk setiap divisi atau departemen dalam suatu organisasi. Tidak peduli seberapa kecilnya, selama ia melakukan proyek, program, atau fungsi yang berbeda, unit analisis fundamental untuk sistem pengendalian anggaran disebut pusat pertanggungjawaban. 4 macam anggaran. Pertama, expense budget. Anggaran pengeluaran mencakup pengeluaran yang diantisipasi dan pengeluaran aktual untuk setiap pusat pertanggungjawaban dan untuk seluruh organisasi. 2. Revenue budget. Anggaran pendapatan mencantumkan perkiraan dan pendekatan aktual organisasi secara umum. Pendapatan di bawah jumlah yang dianggarkan menandakan perlunya menyelidiki masalah untuk melihat apakah organisasi dapat meningkatkan pendapatan. 3. Cash budget. Anggaran kas memperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang setiap hari atau setiap minggu untuk memastikan bahwa organisasi ini memiliki cukup uang untuk memenuhi kewajibannya. Terakhir adalah capital budget. Anggaran modal mencantumkan investasi yang direncanakan dalam aset utama seperti gedung, mesin berat, atau sistem teknologi informasi yang kompleks seringkali melibatkan pengeluaran selama lebih dari 1 tahun. Financial control. Di setiap organisasi, manajer perlu melihat seberapa baik kinerja organisasi secara finansial dengan melihat angka-angkanya. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan apakah organisasi berada pada pijakan keuangan yang sehat, tetapi juga dapat menjadi indikator yang berguna untuk jenis masalah kinerja lainnya. Misalnya, penurunan penjualan mungkin menandakan masalah dengan produk, layanan pelanggan, atau efektivitas tenaga penjualan. Financial analysis, interpreting the number. Seorang manajer harus mampu mengevaluasi laporan keuangan yang membandingkan kinerja organisasi, data, atau norma industri sebelumnya. Perbandingan ini memungkinkan manajer untuk melihat apakah organisasi membaik dan apakah kompetitif dengan orang lain dalam industri. Rasio keuangan umum. Liquidity ratio. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban utangnya saat ini. Misalnya, rasio lancar, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Memberitahu apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk diubah menjadi uang tunai melunasi utangnya jika diperlukan. Rasio keuangan umum. Rasio activity. Rasio aktivitas mengukur kinerja internal sehubungan dengan aktivitas utama yang ditentukan oleh manajemen. Misalnya perputaran persediaan dihitung dengan membagi total penjualan dengan persediaan rata. Profitability ratio. Manajer menganalisis keuntungan perusahaan dengan mempelajari rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan relatif terhadap sumber keuntungan seperti penjualan atau aset. Leverage ratio. Leverage mengacu pada ketinggian pendanaan dengan uang pinjaman. Sebuah perusahaan dapat menggunakan leverage untuk membuat asetnya menghasilkan lebih dari yang mereka bisa sendiri. Ya, selanjutnya ada analisis masalah. Sepupu Jerilyn DeBose, Tis Hoover, dan Josephine atau Joey Parks berharap dapat bertemu selama liburan Natal untuk membandingkan catatan tentang hasil evaluasi guru pertengahan tahun. Semua adalah guru sekolah umum di distrik-distrik yang tersebar di seluruh negara bagian. Dalam pencarian ini ditekan untuk tingkat akuntabilitas guru baru yang diminta oleh legislator. Departemen Pendidikan Negara Bagian bergabung dengan 16 negara bagian lain dalam menerapkan sistem evaluasi guru baru. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban guru atas kemajuan pembelajaran siswa di kelas. Next.
Dalam persiapan, negara melakukan sesi pelatihan intensif untuk kepala sekolah dan guru master yang ditunjuk yang akan melakukan evaluasi berdasarkan 4 pengamatan kelas per guru. Para pejabat menggunakan tes prestasi standar untuk memperoleh nilai tambah yang mengukur pembelajaran siswa sepanjang tahun. Peringkat guru adalah 1 sampai 5, dengan 1 menjadi yang terendah dan 5 mewakili kesempurnaan dekat. Publikasi evaluasi tahun pertama menimbulkan minat dan kontroversi, terutama di kalangan guru yang khawatir tentang kemungkinan efek jangka panjang pada retensi pekerjaan dan masa jabatan. Sekarang, dengan evaluasi tahun pertama di tangan ketiga, sepupu meneliti pengalaman mereka. Ketiganya mewakili berbagai jenis sistem sekolah di negara bagian. Jerry Lin bekerja untuk sistem metropolitan di ibu kota negara bagian. Sistem ini mencakup banyak siswa berpenghasilan rendah yang bahasa pertama bukan bahasa Inggris dan beberapa sekolah dalam sistem tertatih-tatih di ambang pengambil alihan negara jika peningkatan nilai siswa tidak terwujud tahun ajaran ini. TIS bekerja di sistem county yang didominasi oleh penduduk berpenghasilan tinggi, dan Joey menghajar di komunitas pedesaan di mana ketiganya dibesarkan. Masyarakat pedesaan memiliki pengangguran yang tinggi dan persentase lulusan yang rendah melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya, sepupu datang ke meja dengan pengalaman mengajar yang berbeda. Jumlahnya dari mana-mana, kata Jerry Lin saat dia mempelajari halaman-halaman itu. Selanjutnya, seluruh sistem cacat dan mereka perlu membuat perubahan, kata Joey. Ini terlalu subjektif. Pengamatan kepala sekolah dan guru utama bersifat subjektif karena ada faktor pribadi yang mempengaruhi hasil yang benar. Ya, lihat angka-angka dari distrik berpenghasilan tinggi Anda, kata Jerry Lin kepada TIS. Bagaimana bisa 60% guru mendapat skor 5S? TIS terkekeh. Ya, beruntung kami. Sekolah kami dipenuhi dengan anak-anak dari keluarga kaya. Ini adalah anak-anak yang akan mendaftar ke sekolah Ivy League. Saya dapat memberitahu Anda bahwa para kepala sekolah akan menghindari konfrontasi di semua lini. Tidak ada kepala sekolah yang akan memberikan indikasi bahwa siswa mereka menerima pendidikan yang kurang sempurna dan itu berarti menjejakkan peringkat dengan 5S. Mereka mengklaim tingkat motivasi yang lebih tinggi bagi siswa, dan dengan demikian pilihan tim elit pendidik. Jadi dengan tekanan itu, saya tidak berpikir kita mendapatkan umpan balik pribadi yang akurat. Di ujung lain spektrum, kami memiliki distrik pedesaan saya, kata Joey. Masalah besar adalah bahwa para kepala sekolah mengenal semua orang dan memiliki hubungan lama dengan semua orang di daerah ini. Jadi saya pikir skor didasarkan pada sejarah pribadi. Kita hampir bisa memprediksi siapa yang akan mendapatkan skor tinggi atau rendah sebelum pengamatan. Untuk kepala sekolah, itu bisa kembali sejauh ayahnya dan ayah saya saling membenci di sekolah menengah, dan sekarang saya bisa mengevaluasi putrinya. Saya pikir dalam banyak kasus, kepala sekolah merasakan tekanan untuk menyelaraskan skor dengan harapan negara. Negara mengharapkan distrik saya memiliki skor tinggi dan mengharapkan sekolah pedesaan seperti Anda menjadi lebih rendah, kata TIS. Tapi bukankah itu sebagian diimbangi oleh tujuan yang lebih rendah untuk distrik sekolah pedesaan, jawab Joey. Kunci untuk sistem akuntabilitas adalah kepala sekolah di setiap sekolah, saran Jerry Lin. Dengan beberapa sekolah di metro tertatih-tatih di tepi pengambil alihan negara pada akhir tahun, kami memiliki banyak kepala sekolah yang ketat yang ingin memegang kaki kami ke api dengan skor lebih rendah. Saya pikir seluruh idenya adalah untuk memberikan umpan balik kepada para guru sehingga kita akan tahu area di mana kita perlu perbaikan, kata TIS. Para kepala sekolah harusnya melakukan 2 pengamatan di musim gugur dan 2 lagi di musim semi, kata Jerry Lin. Saya pikir itu minta terlalu banyak dari mereka ketika mereka sudah memiliki begitu banyak di piring mereka. Saya pikir banyak dari mereka yang berhemat pada kunjungan mereka. Saya tahu saya hanya memiliki 1 pengamatan semester lalu dan saya yakin Mr. Telly baru saja memasukkan set angka kedua. Guru-guru utama hanya membuat 2 pengamatan setahun yang mungkin lebih objektif, tapi jumlahnya kurang. Saya juga bertanya-tanya bagaimana seorang kepala sekolah mengukur
kinerja di bidang kursus di luar bidang keahliannya seperti matematika, kata Joy. Jika pria itu memiliki fobia tentang matematika, apapun yang dikatakan atau dilakukan guru akan terlihat brilian. Jadi 5. Tis dan Jerilyn saling memandang dan tertawa. Mungkin kami memilih subjek yang salah, kata Tis. Pertanyaan saya adalah salah satu persepsi, kata Jerilyn. Sebagian besar siswa, saya adalah ILL. Itu mempengaruhi skor mereka. Bagaimana Anda mengukur 3 dalam situasi? Saya terhadap 5 untuk Tis. Pada akhir tahun ajaran, Carlos kecil senang bahwa bacaannya dalam bahasa Inggris telah meningkat. Tapi tidak ada Big Bang di sini. Ini adalah peningkatan stabil yang lambat yang mungkin tidak benar-benar muncul dalam langkah besar selama beberapa tahun. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mereka menciptakan sistem yang adil. Tis bertanya, dan akurat, tambah Jerilyn. Next. Soal yang pertama, apa yang Anda lihat sebagai kekuatan dan kelemahan utama dalam sistem kontrol umpan balik yang digunakan di sekolah dalam skenario ini? Perubahan apa yang Anda rekomendasikan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Soal nomor 2, apakah sistem penilaian 1-5 oleh kepala sekolah dan guru master merupakan bagian yang berharga dari sistem kontrol umpan balik bagi guru? Mengapa dan mengapa? Bagaimana negara mengontrol ketepatan kepala sekolah yang melakukan evaluasi guru? Menjelaskan. Nah, jawaban nomor 1 adalah bagusnya sistem ini menurut kita adalah mereka telah melakukan pelatihan dan master yang ditunjuk untuk menilai kinerja untuk memberikan nilai yang standar. Kurangannya adalah data penilaian berdasarkan perspektif pribadi dan latar belakang sosial ekonomi mempengaruhi nilai. Saran saya adalah cara penilaian diubah agar persepsi pribadi tidak berpengaruh dalam hasil penilaian guru. Dan untuk masalah latar belakang sosial, penilaiannya diubah menjadi ke standar daerah masing-masing. Jawaban nomor 2 menurut saya itu penting karena bisa menjadi tolak ukur untuk guru yang mendapat nilai rendah dan memotivasi mereka agar lebih baik. 3, jawabannya negara melakukan pada setiap kepala sekolah dan para guru diberikan target meningkatkan nilai murid. Jika tidak ada peningkatan, negara akan ambil alih sekolah. Next. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.